Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya mengubah sebuah keluhan di kolom komentar jadi produk yang bisa menghasilkan uang? Hari ini, kita bakal bongkar tuntas cetak biru untuk melakukan persis hal itu, mengubah masalah pasar yang nyata jadi produk digital yang laku keras. Kita bakal lihat prosesnya dari A sampai Z. Sering banget kan ngerasa mentok? Punya semangat bisnis yang menggebu-gebu, tapi bingung, mau jual apa ya? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Banyak banget yang mulai dengan pertanyaan itu. Hari ini kita bakal jungkir balikan logika itu. Kita bakal mulai dari pertanyaan yang jauh lebih powerful. Nah, ini dia perubahan mindset yang bahkan jadi fondasi kita semua. Udah lupain deh pertanyaan, produk apa ya yang keren buat aku bikin? Ganti dengan ini. Siapa sih yang pengen aku bantu? Terus, masalah apa yang bisa aku selesaikan buat mereka? Ini bukan lagi tentang bisnis produk, tapi bisnis audience dan solusi. Kalau kamu paham konsep ini, wah, kamu udah setengah jalan menuju sukses. Oke, ini dia roadmap kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat gambaran besarnya dengan cetak biru audience. Terus, kita bakal jadi detektif dan sama-sama menemukan masalah yang orang rela bayar buat solusinya. Setelah itu, baru deh kita bangun solusinya jadi produk digital yang nggak bisa ditolak. Tentu produk bagus perlu promosi, jadi kita bahas juga soal konten yang menjual dan corong penjualan yang super simple. Terakhir, kita bakal rangkum semuanya dalam rumus pendapatan. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama, cetak biru audience dulu. Di sini kita bakal bedah gambaran besarnya, memetakan seluruh alur bisnis dari nol sampai bisa menghasilkan. Coba deh perhatiin baik-baik alur kerja ini, karena kuncinya ada di langkah 1, riset masalah pasar. Bukan brainstorming ide produk. Ini bedanya jauh banget. Kita nggak nebak-nebak apa yang orang mau. Kita dengerin apa keluhan mereka, baru kita ciptain solusinya. Ini tuh ngilangin risiko gagal, tahu nggak? Dari masalah, kita bikin solusi, kita kemas jadi produk, terus kita promosiin dan jual. Siklus ini bisa diulang terus-terusan. Bagian 2, menemukan masalah. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana sih kita bisa nguping masalah-masalah berharga ini? Jawabannya ada di tempat audiens kamu udah ngumpul tiap hari. Gak usah pusing mikirin software riset yang mahal-mahal. Perangkat riset terbaik kamu itu udah ada di ponsel kamu kok. Kita bakal pakai TikTok buat dengerin apa yang lagi panas-panasnya diomongin, Shopee atau Tokopedia buat lihat apa yang udah laku keras, Google Trends buat data skala besar, dan tentu aja ChatGPT yang bakal jadi asisten riset pribadi kita. Nah, di TikTok, kata kunci saktinya itu simple banget. Cara. Kenapa? Soalnya pas seseorang ngetik cara, itu tuh kayak teriakan minta tolong. Mereka lagi nggak iseng browsing, mereka lagi aktif-aktifnya nyari solusi. Cara atur keuangan, cara bikin konten, cara Excel. Tiap pencarian kayak gini itu sebenarnya benih-benih ide produk yang siap panen. Jadi pas kamu lagi scroll-scroll, cari 3 sinyal penting ini. Views tinggi, itu artinya ada minat pasar yang gede. Kalau ada video part 2 atau lanjutan, itu tandanya topiknya dalam dan banyak yang penasaran. Tapi harta karunnya itu ada di sinyal ketiga, banyaknya komentar. Disinilah kita bakal menggali lebih dalam lagi. Jangan pernah sepelekan kolom komentar ya. Ini bukan sekedar interaksi biasa. Ini tuh riset pasar gratisan paling jujur. Pas kamu lihat komentar kayak, ada template-nya nggak? Atau bagi dong checklist-nya. Itu kalau diterjemahin artinya, please ambil aja uang saya, kasih saya solusinya. Ini validasi pasar paling murni yang bisa kamu dapatkan. Oke, kalau udah dapat ide dari TikTok, jangan langsung eksekusi. Kita validasi dulu di marketplace. Coba deh buka Shopee atau Tokopedia, terus cari produk sejenis. Tujuannya bukan buat niru, tapi buat ngebuktiin satu hal penting. Emang ada ya orang yang mau bayar buat solusi di bidang ini? Iya sih, lihat aja produk terlaris. Tapi jangan berhenti di situ. Scroll ke bawah, cari harta karun yang sebenarnya, review dari pembeli. Apalagi yang bintangnya 1-3. Kalau kamu nemu review kayak, template Excel-nya bagus tapi rumit banget cara pakainya. Boom! Itu dia peluang emas buat kamu. Kamu bisa bikin template yang jauh lebih gampang dipakai sama pemula. Keluhan pelanggan kompetitor adalah cetak biru buat produk unggulan kamu. Bagian 3. Membuat produk digital. Oke, jadi kita udah nemu masalah yang valid dan terbukti nyata. Sekarang, gimana caranya kita ngerancang solusi yang bikin orang nggak sabar buat beli? Ada beberapa aturan mainnya nih. Produk digital yang paling bagus itu harus masuk ke salah satu dari kategori ini. Coba tanya ke diri sendiri, produkmu nanti bisa bantu orang buat hasilin duit gak? Atau hemat waktu? Atau mungkin bikin kerjaan jadi lebih simpel? Atau bahkan ngurangin stres? Makin spesifik dan nyata manfaat yang kamu tawarkan, makin gampang nanti jualannya.
Nah, kalau kamu masih bingung mau mulai dari mana, nih dengerin saran saya. Mulailah dengan template. Kenapa? Soalnya orang itu nggak beli informasi, mereka beli transformasi dan jalan pintas. Mereka nggak mau belajar cara bikin dashboard keuangan dari nol. Mereka maunya langsung masukin angka dan lihat hasilnya. Template itu produk plug and play yang ngasih hasil instan. Kalau kamu mutusin bikin e-book, jangan asal nulis semua yang ada di kepala ya. Pakai struktur ini biar hasilnya maksimal. Mulai dari masalah yang benar-benar dirasain audiens. Jelasin kenapa masalah itu ada, biar mereka klik. Baru deh, perkenalkan sistem solusi unik dari kamu. Jabarkan dalam kerangka kerja yang gampang diikuti, kasih template praktis, dan tutup dengan rencana aksi yang jelas. Jadinya, ini bukan sekedar e-book, tapi benar-benar peta jalan menuju hasil yang mereka mau. Bagian 4. Konten yang menjual. Percuma punya produk paling keren sedunia kalau nggak ada yang tahu. Nah, sekarang kita belajar gimana caranya bikin konten yang bukan cuma buat dapat likes, tapi buat dapat calon pembeli. Setiap konten yang kamu bikin itu harus punya tujuan. Coba deh pakai kerangka 5 langkah ini. Tarik perhatian mereka pakai hook yang kuat, sentuh luka mereka dengan menyebutkan masalahnya, kasih wawasan yang bikin mereka, oh gitu toh caranya, sajikan solusi kamu secara umum. Terakhir, lakukan soft sell. Bukan joran maksa, tapi ajakan halus kayak, ngomong-ngomong template lengkapnya ada di link bio aku ya kalau mau. Kamu nggak bisa jualan tiap hari kan? Anggap aja konten kamu itu kayak rekening kepercayaan. Sebagian besar waktu kamu harus nabung dengan kasih konten edukasi dan berbagi cerita yang bermanfaat. Kamu harus memberi, memberi, dan memberi. Baru deh sesekali kamu bisa nalik dengan jualan. Dengan cara ini, audiens ngelihat kamu sebagai sumber yang berharga, bukan papan iklan berjalan. Bagian 5. Corong penjualan. Oke, audiens udah mulai tertarik nih sama konten kamu. Terus gimana? Nah, sekarang kita bangun jembatannya, yang nyambungin minat mereka sampai ke pembelian. Pakai corong penjualan yang paling simpel sedunia. Udah, lupain dulu deh website canggih atau payment gateway yang ribet. Corong penjualan pertama kamu bisa sesimpel ini kok. Semuanya dimulai dari konten. Mereka tertarik, terus kirim DM. Dari situ bawa obrolan ke WhatsApp biar lebih personal dan bangun kepercayaan. Jelasin produknya, harganya, proses pembayaran, dan kirim produknya. Simple, gratis, dan efektif banget buat mulai. Coba deh, bayangin produk kamu itu kayak sebuah tangga nilai. Mulai dari produk rendah kayak e-book atau template. Tujuannya simple, ngubah followers jadi pembeli pertama kali dengan resiko yang kecil banget buat mereka. Begitu mereka percaya sama kamu, sebagian dari mereka pasti siap buat naik ke tangga berikutnya, beli produk menengah atau tinggi kamu. Bagian 6, rumus pendapatan. Oke, kita udah ngelewatin semua kepingan puzzle-nya nih. Riset, produk, konten, penjualan. Sekarang, ayo kita satuin semuanya. Jadi satu formula akhir yang ikat seluruh sistem ini. Dan ini dia, rangkuman dari semua yang kita bahas dalam satu baris formula. Semuanya dimulai dari audiens. Dari situ kita nemuin masalah, kita ciptain solusi, dan kita kemas jadi produk. Kita pakai konten buat narik mereka ke corong penjualan, dan hasilnya adalah pendapatan. Setiap langkah nyambung satu sama lain. Ikutin alur ini, dan kamu lagi ngebangun sebuah bisnis yang bener-bener sustainable. Nah, setelah kita bongkar semua rahasianya, pertanyaannya sekarang bukan lagi, aku harus jual apa ya? Tapi pertanyaan yang jauh lebih penting, masalah apa yang bakal aku selesaikan pertama kali? Kamu sekarang udah punya petanya. Sekarang, giliran kamu, ambil langkah pertama.